There's not much to do when all I can is thinking. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini aku mau sharing lagi kegiatan harianku. Seperti biasanya nih teman-teman, kegiatanku di pagi hari. Teman-teman apa nih kegiatannya hari ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, aku ucapkan selamat datang. Semoga apa yang aku bagikan bisa memberi manfaat dan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa dukung aku dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Seperti biasa, sambil aku beberes, aku sambil mau cerita-cerita nih teman-teman. Aku mau berbagi pengalamanku tentang gaya hidup minimalis yang akhir-akhir ini aku senangi gitu ya. Meskipun aku juga masih dalam proses belajar teman-teman, tapi aku senang gitu ya bisa membagikannya sama teman-teman. Aku mau gabung di situ mama. Ini kotor ya airnya, dijatuh tadi botolan dong. Emang dalamnya kotor? Enggak. Oke teman-teman, itu tadi ada selingan sedikit ya. Semoga kalian tetap enjoy gitu ya untuk menikmati videonya. Terus di sini aku lanjutkan ceritanya sambil aku bersihkan di area meja kompor ini teman-teman. Untuk penerapan gaya hidup minimalis yang sedang aku pelajari dan sambil aku menerapkannya dalam kehidupanku sehari-hari, ada beberapa hal yang itu bisa mengatur diriku sendiri gitu teman-teman, dan itu membuat aku ada termotivasi gitu teman-teman. Contoh sederhana misalnya pada saat mau tidur malam gitu ya, sebelumnya kan aku kalau misalnya mau tidur itu aku nggak ada jadwal aku harus tidur jam segini gitu ya. Tapi setelah aku mulai menerapkan ya gaya hidup minimalis ini, aku mulai membuat jadwal sendiri gitu teman-teman. Meskipun nggak aku tulis, tapi itu aku jadwalkan di dalam pikiranku gitu ya. Aku tidurnya itu paling lambat itu di bawah jam 10 gitu teman-teman. Jam 9.30 misalnya ya. Kemudian untuk bangun tidurnya itu aku usahakan paling tidak sebelum jam 5 atau paling lambat jam 5 itu aku harus udah bangun gitu teman-teman. Kalau untuk sebelumnya juga sih biasanya aku memang bangunnya itu jam 5 pagi gitu ya. Tapi itu tergantung dari kondisi gitu teman-teman. Kalau misalnya diharuskan misalnya nih aku harus buat bekal misalnya ya, ataupun ada sesuatu yang membuat aku itu harus bangunnya pagi gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya pada saat suami atau anakku ada di rumah, misalnya libur gitu ya, aku bangunnya itu akan kapan aku mau gitu teman-teman, bisa agak siang gitu ya. Jadi untuk sekarang aku menerapkan supaya aku bangun itu paling tidak 4:30 atau misalnya jam 4:30 lewat gitu teman-teman. Dan bangun di pagi harinya itu kayak ada sebuah motivasi gitu teman-teman. Aku belajar meditasi sebentar gitu ya. Kalau misalnya bangun itu tenangkan diri dulu sebentar gitu ya. Kemudian ada jam doa dulu gitu teman-teman. Kemudian aku ada motivasi gitu ya. Aku ingin belajar meditasi gitu teman-teman. Meskipun aku melakukan meditasinya itu cuma beberapa menit gitu ya, mungkin 3 menit ataupun 5 menit paling lama gitu teman-teman. Itu juga aku baru belajar ya teman-teman. Dan aku di sini bukan bermaksud memberitahu bahwa aku itu sudah paling baik gitu ya dalam pengaturan jadwalnya, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya. Aku hanya membagikan manfaat apa yang aku alami gitu, yang aku rasakan setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis ini gitu teman-teman. Kalau misalnya nih aku tidurnya misalnya agak lambat gitu misalnya ya, karena ada sesuatu dan lain hal misalnya ya,
bangun paginya itu ada apa ya, kayak ada di dalam pikiranku itu kayak kenapa semalam aku tidurnya terlambat gitu ya. Jadi aku itu seperti ada sesuatu yang mengingatkan aku gitu teman-teman. Berarti aku besok jangan sampai tidurnya itu terlalu malam gitu ya. Kemudian pada saat bangun paginya juga aku berusaha untuk tidak menunda gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku terbangun meskipun misalnya nih aku malamnya itu lambat tidurnya gitu ya, aku berusaha supaya aku nggak terlalu kesiangan gitu bangunnya teman-teman. Aku berusahakan untuk langsung bangun gitu ya pada saat misalnya udah bangun nih. Jadi nggak yang misalnya kalau dulu kan biasanya aku kalau misalnya di hari-hari libur gitu ya, aku tetap akan tidur lagi gitu teman-teman. Misalnya aku bangun sebentar gitu ya, mungkin ada sesuatu yang mau aku kerjakan atau mau apa gitu ya sebentar, nanti aku tidur lagi gitu teman-teman. Seperti apa namanya, mengikuti keinginan untuk ya, karena memang nggak ada sesuatu yang mau dilakukan di pagi hari gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya aku udah sekarang gitu ya, aku merasakan hal yang aku alami sekarang itu sepertinya menyenangkan gitu teman-teman. Aku menyiapkan waktuku meskipun cuma 5 menit gitu ya untuk berdiam diri gitu ya, mendengarkan musik atau apa gitu ya yang aku senang gitu ya teman-teman. Kemudian baru aku melanjutkan aktivitasku gitu teman-teman. Dan itu membuat aku itu semangat gitu teman-teman pada saat aku bangun pagi itu. Bahkan kalau misalnya aku lambat bangunnya gitu ya, nggak sesuai yang aku jadwalkan, bangun tidurnya itu misalnya lebih lambat dari yang aku jadwalkan, misalnya ya aku bangunnya itu mungkin jam 5 lewat gitu ya, ada penyesalan gitu teman-teman. Ternyata kalau aku bangunnya lambat itu ada banyak hal yang aku lewatkan gitu teman-teman. Tapi nggak juga harus langsung dipaksa sih teman-teman ya. Kalau misalnya ingin menerapkannya mungkin secara perlahan gitu ya. Aku juga kadang aku bangunnya sesuai dengan yang aku jadwalkan, kadang juga aku bangunnya itu lambat gitu teman-teman. Tapi itu nggak masalah gitu ya, yang penting kita coba lagi gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak bisa hari ini atau gagal gitu ya, terus kita coba lagi. Dan yang membuat aku semangat itu pada saat bangun tidur itu aku udah tahu nih apa yang akan aku lakukan gitu ya. Karena ada manfaat yang aku rasakan gitu ya teman-teman. Jadi aku itu kayak ada rasa ketagihan gitu teman-teman. Besok aku mau bangunnya lebih awal lagi gitu. Meskipun itu nggak aku ucapkan gitu ya, nggak aku ucapkan dengan siapapun, tapi itu aku ucapkan dalam diriku sendiri gitu teman-teman. Kemudian misalnya pekerjaan di rumah juga jadi nggak tertunda gitu ya, jadi cepat selesainya. Kemudian pikiran itu juga jadi senang gitu teman-teman. Ada waktu juga buat menikmati udara di pagi hari, misalnya pada saat buka pintu atau buka jendela gitu ya, bisa menikmati semuanya itu gitu teman-teman, tanpa terburu-buru gitu ya, tanpa tergesa-gesa. Karena kalau misalnya kita bangun tidur itu misalnya lambat gitu ya teman-teman ya, sementara kita dikejar waktu gitu ya, kita harus menyelesaikan ini dan itu gitu ya. Namanya juga kita seorang ibu rumah tangga gitu ya, pasti jadwal kita itu selalu padat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lebih awal bangunnya itu, kita lebih banyak waktu buat mengerjakannya di pagi hari gitu teman-teman. Itu salah satu yang aku rasakan gitu ya. Dan aku berharap semoga aku bisa terus konsisten gitu ya seperti ini. Kalaupun aku gagal gitu ya, ya aku akan coba lagi gitu teman-teman. Karena ya akan terus berlanjut gitu teman-teman. Nggak berhenti sampai di sini gitu ya, akan terus berlanjut seperti itu, coba lagi dan terus coba lagi gitu ya. Terus di sini aku udah selesai nih teman-teman buat berkegiatannya. Ini kondisi rumah udah bersih gitu ya, hati pun udah senang gitu ya dengan
rumah bersih seperti ini, meskipun sederhana gitu teman-teman ya, dan sangat sederhana malah ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan dari aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you